Oke. Berikutnya simple past. Past adalah masa lalu. Jadi simple past adalah tenses untuk kalimat tentang masa lalu. Masa lalu itu kapan? Pokoknya sesuatu yang terjadi sebelum saat ini, baik itu kemarin, minggu lalu, tahun lalu, atau bertahun-tahun yang lalu. Kalau kita mau ngomongin masa lalu, kita harus pakai bentuk simple past ini. Contoh, saya memasak udang itu kemarin. I cooked the shrimp yesterday. Dina berenang di laut bulan lalu. Dina swam at the sea last month. Perhatikan yang merah. Nah, yang merah ini lihat cook, bentuk keberapa ini? Nah, ini kan kata kerja yang beraturan, yang ditambah ed itu belakangnya. Nah, sedangkan yang ini tidak beraturan. Nah, jadi habis setelah subjek itu harus verb 2. Di sini ada cooked, ada swam. Ya. Jadi kita kalau membaca teks, kalau melihat ada bentuk verb 2, kalian bisa langsung memastikan bahwa itu adalah simple past. Ya, tidak ada tenses lain yang menggunakan verb 2 selain simple past. Oke, sekarang keterangan waktunya bisa kemarin, yesterday, last, titik-titik. Nah, ini bisa diisi day, hari, week, minggu, year, tahun, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, seperti itu. 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau days yang kita ganti 2 weeks ago, 2 minggu yang lalu, seperti itu, ya. Nah, simple future, kebalikan dari simple past. Simple future adalah tenses tentang masa depan, seperti besok, nanti malam, bulan depan. Pokoknya kejadian yang terjadi setelah detik ini. 1 detik setelah sekarang ini ya sudah masuk masa depan kan? Hingga bertahun-tahun ke depan ini semua, kalau kita membicarakan kejadian yang akan terjadi, maka itu semuanya simple future. Contohnya, I will work in Bali next month. I'm going to work in Bali next month. Ya. Oke, di sini ada perbedaan antara kalimat pertama dan kedua, sama-sama mau bekerja di Bali. Tapi bedanya kalau will ini makna spesifiknya itu masih pengen gitu. Sedangkan kalau am going to, ya, rencana masa depan tapi sudah matang gitu. Mungkin sudah beli tiket travel, atau sudah application surat lamaran pekerjaannya sudah diterima, sudah pasti kerja di mana. Kalau masih keinginan, dia punya keinginan saja, bulan depan saya mau ke Bali, mau kerja di Bali, tapi nggak tahu mau tinggal di mana, mau kerja di mana, seperti itu, ya. Jadi bentuknya kalau simple future ini setelah subjek, habis itu will, verb 1. Ini yang harus perlu diperhatikan ya, verb 1. Kemudian bentuk yang kedua ini pakai subjek to be. To be-nya disesuaikan seperti ini, am. Kalau you ya are gitu ya, pasangan yang seperti yang tabel di atas itu. Going to dan verb 1. Jadi verbnya sama, harus verb 1. Nah, keterangan waktu seperti besok, next, misalnya next month, bulan depan, next week, minggu depan, next year, tahun depan. Atau ini 3 weeks later, 3 minggu lagi. Berikutnya present perfect tense, ya. Present perfect tense adalah tentang kejadian yang sudah selesai atau pernah terjadi tanpa harus menyebutkan waktu yang spesifik. Jadi intinya kita mau mengatakan bahwa sesuatu itu sudah, atau kita mau mengatakan sesuatu itu pernah gitu. Gak penting kapan kejadiannya. Nah, ini akan kalau kalian tidak memahami ini, kalian akan bingung dengan simple past yang masa lalu. Kalau yang masa lalu simple past itu yang penting adalah waktunya. Misalnya saya makan kemarin. Jadi kemarinnya itu. Jadi kalau ditanya, "Kamu kemarin ngapain?" "Makan," gitu. Itu simple past. Nah, sedangkan yang ini, "Kamu sudah makan." Nah, ditanya kesudahannya itu, "Saya sudah makan." Pengaruhnya apa? Nggak mau makan lagi, masih kenyang. Seperti itu ya. Itu yang present perfect tense. Contoh, mereka sudah membekukan produk itu selama 2 jam.
They have frozen the product for 2 hours. Mia has visited the company last year. Mia pernah mengunjungi perusahaan itu tahun lalu. Membekukan dan mengunjungi, ya. Yang di atas frozen, ya, seperti judul film ya. Sebenarnya frozen itu adalah bentuk verb 3, ya. Bentuk pertamanya adalah freeze, bisa dilihat di kamus, froze and frozen. Nah, visited ini visited kalau yang ada ed-nya biasanya kan bisa verb 2, bisa verb 3. Tapi khusus kalimat ini sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah verb 3 yang berbentuk kata kerja beraturan. Visit, visited, visited. Oke, keterangan waktunya bisa for an hour, selama 1 jam, since, ya. Oke. Seperti itu ya. Ada have dan has ini yang ada juga apa ciri khas dari present perfect. Jadi kalau sudah kalian ketemu have atau has kemudian verb, itu sudah pasti adalah present perfect. Nah, ada yang pakai have, ada yang pakai has. Nah, kalau yang di atas ini, subjek yang di atas harus pakai have. Kalau subjek yang di bawah ini harus pakai has. Ya, saya rasa kalian sudah paham kalau tentang ini.